Karena saya ingat tadi apa diberikan oleh guru kita, jangan berikan orang lain dunia. Maksudnya itu bukan makanan, mungkin itu ya, coba yang barang-barang mungkin, tapi kan alasan saya supaya tidak saya berikan, dan itu periak. Itu ini baik kelebihan lalu tak kartiah adalah tu makanan tapi si guru unik bimbing. Nah, sebenarnya bukan makanan, maksudnya barang-barang yang misalnya apa ya, kompol pen atau masih apa misalnya cincin misalnya, kan batu pun diberikan, anggap dia suatu yang luar biasa ya maksudnya ya. Nah, ada pun tasbih itu alhamdulillah hikmahnya itulah yang saya bawa ke Mekah. Itu yang membawa saya ke Mekah jadinya. Tinggalkan saya pakai dari Mekah saya bawa juga. Tapi setelah di Mekah ya, hilang dia di Makadusia karena sudah usal dan sebagainya, terlupalah dia pindah mondok. Waktu itu terhilang. Seandainya dia tidak hilang ya masih saya sampai sekarang. Tapi karena dia waktu itu lupa untuk pindah mondok itu. Demikian pula biji korma itu kalau di pondok, tapi karena kita bawa kita tinggalkan itu, pindah dia ketinggalan di saya bawa malah tapi tinggalkan Mekah lagi aja sama juga hilang, tapi tidak terbawa ke Mekah dia. Cuma yang lebih dahulu hilang dia. Cuma kalau tasbih aja sampai ke Mekah saya bawa. Nah sekarang hasilnya, artinya manfaatnya, walaupun hilang hafalan itu karena tidak diulang, yang beberapa ayat awalnya saja alhamdulillahilladzi istafahu ala nabiyyin, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyilladzi istafahu ya sa'ili an hadisati taksuru an hadasatil umur muwafaqal umar amma wafaqahul umaru ya sa'ili an hadisati taksuru adilladzi wafaqa fihi umaru. Itu jadi hari tak masih dua bait awalnya, tetapi apa yang turun, apa yang selalu kaji-kaji di Quran, saya ingat saja itu, ini dia. Wala tusalli ala ahadin mata abada wala taqum ala qabrih. Ada juga innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibu. Diterus dari Sayyidina Umar, ya Allah bayyin lana fi hukmil khamri bayanan syafiyan. Ya Allah terangkanlah pada Al-Quran pada hukum khamr yang sebenarnya sejelas-jelasnya. Karena awalnya mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang hukum khamr. Khamr itu ada manfaatnya dan ada dosanya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih daripada manfaatnya. Masih belum diharamkan, cuma lebih mahal mudaratnya dari manfaatnya. Lama lagi ada orang sholat, ayatnya kuliah al-kafiru
muter-muter itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun wa la ana a'budu ma antum ta'budun wa la a'budu ma ta'budun antum ta'budun wa la ta'budun antum a'budu ma ta'budun. Muter-muter lakum kata dari lakum dihukum. Tapi akhirnya tiba-tiba orangnya sedang mabuk, imamnya sedang mabuk ini. Karena belum dihambat, belum diadu, belum diharap, baru kawin. Turunlah ayat. Ya. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau sembahyang waktu kau mabuk, sehingga kau ingat, kau tahu apa yang kau katakan. Ya kabur, kau muter-muter. Nah, masih belum katakan haram kan? Cuma jangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah itu. Sekarang dia minum kan bisa. Nanti zuhur sudah selesai mabuk. Begitu sholat isya minum, besok subuh kan sudah selesai mabuk. Itu masih tidak belum haram. Itu sebabnya Sayyidah Umar kata Allahumma anzilna fi hukmil khamri bayanan syafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada khamar ini setelah jelas ya, jangan masih disindir-sindir kan. Barulah turun yang tadi itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama amru iku bainal al-baghdha dan sebagainya itu. Sungguhnya khamar dan judi itu adalah najis amalan syaitan dan mengadu nasib dan melakukan tenggelamkan panah dan sebagainya. Itu adalah praktik dalam Quran. Rijsum min amali fajtanibuhu. Barulah untuk ayat ini ceritanya baru melambung oleh dekat-dekat Madinah. Di tiap-tiap gang-gang Madinah itu, gang-gang Mekah itu di ketumbah semua. Karena setiap rumah ada saja khamar itu. Dia buatkan jadi banyak minuman, kebanggaannya. Karena Al-Quran melarang, akhirnya malahan katanya kalau laki mabuk waktu dia hidup khamar itu, dia itu kagok dengan dia marah dulu. Berarti tasjid untuk membiasakan diri minum khamar, minum minuman keras. Begitu kebanggaannya. Di mabuk, lalu ganti mabuk, berhenti minum berhenti. Sampai begitu banyak kebanggaan. Akhirnya diharamkan dari sana mulai setelah turun 3 kali diturunkan. Pertama wa ismuma akbaru min damihima. Yang kedua la taqrabus salata antum sukara. Yang ketiga barulah innawal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Mulai di sana dia diharamkan berlah. Jadi banyak di antara ayat-ayat turun dengan sebab Sayyidah Umar. Dia pendapat begitu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Qurannya sudah ada dari dulu, diturunkan di Baitul Izzah langit yang pertama pada tanggal 17 Ramadan. Cuma diturunkan Al-Quran itu secara beransur pada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Turunnya sekaligus ya anzala, pakai ibaratnya ke Lauhul Mahfuz ayat yang pertama. Tapi kalau kata nazzala ay munajjaman, diturunkan berangsur ansur oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pertanyaan dan kejadian. Maka dengan pertanyaan Sayyidina Umar inilah sebab turunnya yang tadi itu khabar itu. Ya itu banyak yang sesuai dengan pendapat Sayyidina Umar. Nah termasuklah yang tadi ini, yaitu orang yang mau disembahyangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ditegah oleh Sayyidina Umar. Kemudian turun ayat tadi dibenarkan pendapat Sayyidina Umar, akhirnya diadukan walaupun soleh anaknya, dan tahulah anaknya pun tahu sifat ayahnya. Hingga dia begitu turun ayat, dia terima langsung. Itu karena dia tahu. Cuma kan mungkin saja dia penghormatan kepada Nabi, ya itu. Jadi walaupun dia ayahnya begitu, tidak dipandang anaknya. Abu Lahab saja anaknya, Abu Jahal itu anaknya solehah, wanita cantik dan solehah, tapi anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Ali ceritanya mau kepada anaknya Abu Jahal ini, tapi begitu Rasulullah tahu disindir Sayyidina Ali oleh Rasulullah, tidak dilarang langsung. Itu apa kata Nabi, la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwillah, kata Rasulullah, la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwillah, tidak cocok akan madu antara anaknya musuh Allah dengan anaknya Rasulullah. Anaknya Rasulullah tiba-tiba, sedangkan anaknya Sayyidina Abu Lahab itu wanita yang tadi itu mau Sayyidina Ali kawin sama itu karena dia solehahnya, bukan karena cantiknya. Dan kebetulan dia cantik juga. Tapi tidak sih Rasulullah melarang, cuma dia nyindir saja, tidak cocok. Tapi Sayyidina Ali juga paham, tidak dia begitu paham, dia mau kawin sama anaknya Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun dia cantik dan solehah. Itulah contoh daripada tadi Abdullah bin Ubay yang munafik dan anaknya luar biasa solehnya, bukan seperti ayahnya. Dan tadi seperti Alhamdulillah tidak sholat, Allah melarangnya karena kedudukan ayahnya, bukan kedudukan anaknya yang sekarang. Dan Nabi melihat kedudukan anaknya, baru dia mau sholat. Tapi Rasulullah tidak. Hanya Allah menegurnya. Nah sifatnya orang munafik ini, inilah dia juga. Wala tujibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan kamu heran dengan harta bendanya yang banyak, dia kaya, atau anaknya yang ada yang solehah, ada yang soleh, anaknya banyak juga anaknya. Innama yuridullah yu'adzibahum biha. Malahan dengan sebab kalau menurut ayat ini Allah menginginkan untuk
menyiksanya dengan dia. Dia akan tersiksa dengan hartanya, dengan tersiksa dengan anak-anaknya. Gitu. Jadi innama yuridullahu an yu'adzibahum biha, itu kan. Jangan kamu itu diherankan oleh harta yang banyak, anak yang banyak. Innama yuridullahu ayyu azibahu biha fid dunya. Malah di dunia ini akan disiksa dengan anaknya. Dia lelah lalu pedangi empat kakak, lelah lalu berusaha si dia banget. Itu seolah dan anak-anak dan uangnya numpuk itu untuk menyiksanya. Di tahun tanam misalnya di dorus harta benda dengan bola. Wa tazhaqa anfusuhum, dan akan keluarlah nyawanya nanti. Wa hum kafirun. Nah itu jadi sudah cap dia menjadi munafik, lagi pada akhirnya jadi kafir. Beriman di muka Nabi, tapi dia kafir dalam hati. Itu wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi karena dia apabila jumpa orang kulladzina amanu qalu amanna wa iza khala ila syahidin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Apabila berjumpa dengan orang Islam, saya bersama kamu beriman yang betul bahwa itu jadi Nabi. Lalu di mana nanti kalau bertemu dengan teman-temannya, yo, mengapa kamu sama dia? Itu kan istihza saja. Ya Allah orang yang beriman. Tapi karena Allah yastahzi'u bihim, Allah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum walakin la ya'lamun, la yash'urun. Dia mau mengolok-olok. Ya Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum bi tughyanihim ya'mahun. Sengaja diundurkan oleh Allah panjang umurnya supaya banyak alasan untuk disiksa. Dia kode umur kecil lalu bantal jadi siksaan ya. Sebenarnya lalu umur piluang umur Allah Subhanahu wa taala ada doi alasan ya tersiksa. Wayawuduhum bitugyanihim. Ya pun orang-orang kafir ini panjang-panjang umurnya. Presiden Amerika sampai masih hidupnya gerani. Bush, Walker Bush, Clinton masih ada. Tambah umur-umurnya, tua-tua dia umurnya, panjang umurnya karena ya Indonesia kode hidup nikmati akal di dunia, di akhirat kan dete timbul tabir dah si malaikat. Jadi watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Nah itu nanti jangan khawatir Muhammad. Jangan kau heran dengan anaknya, jangan heran dengan hartanya, itu kan udah dosanya saja itu. Itu karena nanti akan keluar nyawanya dalam keadaan kafir. Wa idza unzilat suratun, apabila diturunkan sebuah surat, al-aminu, untuk dia selalu beriman, billahi wa jahidu ba rasulihi, beriman dengan Allah
dan berjuang bersama Rasulnya pergi berperang yang nyawa taruhannya. Ista'zanaka ulul tauli, ada mereka yang meminta izin untuk tidak ikut perang, padahal dia mampu, sehat, seperbugar, biayanya ada. Sebab dulu kalau perang ya dirinya kuda belikan dirinya digaji di kota Belek ada berapa oleh jengkar. Istazanaka ulul tauli, dia minta izin orang-orang yang punya kemampuan untuk tidak ikut berperang. Minum qalu zarna ma'al qaidin, kata mereka biarin saja kami ini bersama orang-orang tua itu, yang tinggal orang tua, anak kecil, wanita yang tak pergi perang. Zarda nakun ma'al qaidi, biarkan kami bersama orang-orang ini yang nunggu Madinah. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, mereka senang bersama-sama orang yang tidak ikut berperang. Al khawalifi yang membiwali, maksudnya orang yang tidak ikut berperang, seperti tadi anak kecil, orang lemah, orang tua, dan orang yang sakit, dan orang wanita. Ayyakun al khawalifi, biarin saja dia rela bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, gitu kan. Itu orang wanita, orang yang Watu bi'ala qulubihim maula yaqoh, dan dipatrik sudah dalam hatinya, tidak mau paham. Lakin Rasulullah walladzina amanu ma'ahu syahadu, akan tapi Rasulullah bersama orang beriman dan yang lain bersamanya, syahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad, berperang dengan harta bendanya, dengan jiwanya sendiri, taruhan nyawa dan harta sudah. Mimpi harta, mimpi nyawa terkadang, tapi tak takut mereka itu. Ulaika lahumul khairat, mereka itulah yang mendapat kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Wa ulaika humul muflihun, akan merekalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. A'adallahu lahum jannah, jannatun, salah baris, apa di baris ya? Jannatin kan? Jadi maf'ul. Kau ini jannatun di kitab nanti rumah dia, salah Quran ini. Jadi Allah a'adallahu lahum jannatin menjadi maf'ul yang baris atas dengan baris bawah. Wa amal fathatu wa amal kasratu fatakunu ala fatan lin nasbi bil asma bil jam'il muannats salim, itu ra'aitul hindati, itu wa'adallahu lahum jannatin, ini jannatun tulisannya. Jannatin yaitu akan dijanjikan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang berperang dengan harta bendanya, beberapa surga yang melari di bawahnya, beberapa sungai, khalidina fiha, dan tinggal selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, inilah keberuntungan, kebahagiaan yang besar. Itu jadi janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjuang baik dengan harta maupun tenaga. Itu malahan didahulukan harta daripada tenaga, karena terkadang lebih sulit untuk berjuang dengan harta daripada itu. Subhanallah Allah Ta'ala wajah al-mu'azziruna ila akhirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana الذي ينفعنا بفقنا وفقنا لنا وكرمة لنا بديننا هذا القدر وياك ربي وبنا وفق مما تكالك ومن كرامة لك كل على إلا أكيانا هذا بخير وكل شهر ربنا أعطنا كل شهر آخر بالرضا بالأمور رضي عنا ربنا قبل أن تأتينا سلطان وغير الأخلاق والنساء بنا يد الجلال والميلاد وسورا نادت الوطن وماذا الهدائم من البلاد أزرنا بالأسيا والمكار بنا يد الجلال والميلاد نادت الوطن وماذا الهدائم من البلاد وليا يا السلطان وأزرنا بالأسيا والمكار وصلاة الله المصطفى بالحق لعن والوفاء بكتاب به للناس سيما على الآل الكرام شرفا وعلى سهم وصحبه الكرام قرأت النساء ببارد حميري على رسول وعلى ذريتي وباطني وظاهري أورادك مذهبا يا نصر قرأت النساء ببارد حميري على رسول وعلى ذريتي وباطني وظاهري أورادك مذهبا سواء النساء ببارد حميري نباسي ومعاني وعلى ذريتي وظاهري يا جميل السعية وكل ما ولي حكمه ذا محكمة ربي سلام علينا سرعة علينا نعم علينا عزم ربي سلام علينا سرعة علينا نعم علينا عزم ربي سلام علينا سرعة إن سلام علينا عزم وسعيد بالله وعلى الكرم يا كريما حتى ربكنا وهو صلاة الله وسلم المصطفى سبح خير هذا كرامه وعلى آله وصحبه حتى ما نبع الملك ورد القلب والله بكل هذه الأسماء سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي السلام عليكم. وجبه